sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Yes, 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 luar biasa. Ya, kita bersuka cita karena hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita menyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita merespon dengan menyanyikan Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Tiba saatnya kita akan membaca
mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh melakukan ibadah SMGT walaupun hanya lewat video ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi, menjaga dan membimbing kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, melandasi ibadah sekolah minggu kami pada saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, tolonglah ibu guru yang akan menceritakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ia dapat menceritakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan kami semua adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak kami pahami saja, tidak kami dengarkan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, hari ini kakak akan membawakan cerita Alkitab yang bercerita tentang dua orang raja yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Dua raja ini memiliki sifat yang sangat berbeda. Nah, di dalam cerita ini juga akan memperlihatkan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya bagi salah satu dari dua raja ini. Nah, jadi adik-adik, ada seorang raja yang sangat sombong. Si raja ini tidak mengenal Tuhan. Dia tidak pernah melihat Tuhan, bahkan menganggap Tuhan itu tidak pernah ada. Si raja ini merasa dirinya paling hebat. Tidak ada yang berani melawannya. Kalau dia berbuat jahat, tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang tunduk kepada dia. Semua orang takut kepada dia. Ya, raja ini bernama Raja Sanherib. Raja Sanherib ini merupakan raja dari Asyur. Ya, dia memiliki kepribadian yang sangat berani, yang sangat sombong. Dia bahkan berani mengejek Tuhan. Namun, dia tidak tahu bahwa ada seorang raja muda yang tidak takut kepadanya. Kira-kira siapa raja itu? Nah, raja ini bernama Raja Hizkia. Dia merupakan raja dari Yehuda. Dia menjadi raja ketika umurnya 25 tahun. Ya, tentunya ya, di umur yang masih sangat muda dia telah diangkat menjadi raja. Nah, Hizkia ini berbeda dengan Sanherib. Raja Hizkia memiliki sifat yang takut akan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Tidak sama dengan Sanherib ini yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak menganggap Tuhan itu ada. Nah, di dalam pemerintahan Raja Hizkia ini memperbaiki rumah Tuhan ya. Dia melakukan hal-hal yang mulia. Dia meminta kepada para imam dan orang Lewi untuk menguduskan diri sebelum melaksanakan tugas dan membersihkan rumah Tuhan. Menguduskan diri artinya memberi diri untuk hanya berfokus dan berpusat pada Tuhan dan meninggalkan segala hal-hal duniawi. Nah, kemudian Raja Hizkia menyuruh semua pemimpin dan rakyatnya datang ke rumah Tuhan untuk memberi persembahan untuk Tuhan. Ya, tentunya mereka sangat bersuka cita di hadapan Tuhan. Mereka sangat bersyukur dan berbahagia di hadapan Tuhan. Kemudian Raja Hizkia merayakan dan mengadakan Paskah. Jadi Raja Hizkia bersama rakyatnya merayakan Paskah. Paskah ini berlangsung selama 7 hari lamanya. Nah, di dalam perayaan ini mereka mempersembahkan kurban, mereka mengaku dosa, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan dan makan bersama.
Nah, di dalam perayaan Paskah ini pun Raja Hizkia memberikan 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 ekor kambing untuk dikurbankan. Ya, bisa adik-adik bayangkan ya, 1.000 dan 7.000 itu bukan merupakan jumlah yang sedikit, tetapi sangat banyak. Nah, kemudian setelah perayaan Paskah itu berakhir, Raja Hizkia meminta orang Israel untuk pergi menghancurkan patung-patung berhala dan kuil-kuil di seluruh Yehuda. Karena ternyata masih ada rakyat di Yehuda yang menyembah patung-patung berhala. Oleh karena itu, Raja Hizkia menyuruh orang Israel menghancurkan semua patung itu dan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, kemudian setelah itu Raja Hizkia mengatur persembahan jemaat. Ya, jadi maksud mengatur persembahan jemaat yaitu Raja Hizkia menetapkan rombongan orang Lewi dan para imam, rombongan demi rombongan sesuai dengan tugas dan jabatan mereka untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, mereka memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur mereka sambil menaikkan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, melihat bagaimana cara kepemimpinan dan segala yang dilakukan Raja Hizkia ini mau menunjukkan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatunya itu pasti akan berjalan dengan baik. Ya, Raja Hizkia selalu berhasil dalam setiap yang dia lakukan. Karena apa? Karena ia selalu mencari Tuhan. Ia selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ia berdoa, maka pertolongan Tuhan selalu nyata bagi dirinya. Nah, setelah menunjukkan segala kesetiaannya kepada Tuhan, tiba-tiba Raja Sanherib, Raja Asyur datang menyerang Yehuda. Ya, Raja Sanherib bersama pasukannya datang menyerang Yehuda. Mendengar hal itu, Raja Hizkia tentunya tidak tinggal diam. Dia mengajak seluruh rakyatnya bersatu. Mereka berdiskusi untuk menghadapi Raja Asyur ini. Bahkan dengan segala upayanya, Hizkia membangun tembok dan menara yang telah rusak sebagai benteng pertahanan bagi mereka dari Raja Asyur. Nah, tentunya adik-adik, Raja Hizkia yang dikenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan mengandalkan Tuhan dalam melawan Raja Asyur ini. Raja Hizkia dan rakyatnya meminta pertolongan kepada Tuhan agar diberi kemampuan dalam menghadapi Raja Asyur ini. Raja Sanherib ini mengirim surat kepada Hizkia yang isinya menghina Hizkia, menakuti orang Yehuda, bahkan mengejek Tuhan. Ya, mereka berusaha mencuci otak ya. Mereka berusaha bagaimana caranya agar supaya rakyat di Yehuda itu berpaling dari Raja Hizkia. Nah, di dalam keadaan peperangan itu, ya tentunya Raja Hizkia pergi ke rumah Tuhan. Raja Hizkia pergi ke rumah Tuhan untuk meminta pertolongan dengan berdoa. Ya, dia berdoa kepada Tuhan agar diberi kemampuan dalam menghadapi Raja Asyur ini. Nah, di sana pun juga terdapat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pun juga turut berdoa bersama Raja Hizkia, berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dalam menghadapi Raja Asyur ini. Dan tentu saja apa yang terjadi, Raja Asyur ini atau Raja Sanherib ini dengan malu pulang ke negerinya dan dibunuh oleh anaknya sendiri di kuil berhalanya. Nah, begitu luar biasanya kuasa Tuhan ya adik-adik, kuasa doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi Raja Hizkia
tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan bagi Raja Hizkia dalam menghadapi Raja Asyur, Raja Sanherib ini nyata di waktu yang tepat. Nah, setelah kejadian itu, setelah berpulangnya Raja Sanherib kembali ke negerinya, daerah Yehuda kembali menjadi aman dan rakyatnya kemudian setia beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam umurnya yang sudah tidak muda lagi, Raja Hizkia jatuh sakit. Ya, Raja Hizkia jatuh sakit dan Nabi Yesaya menyampaikan kepadanya bahwa ia akan segera mati. Raja Hizkia yang dikenal dengan kesetiaannya lagi-lagi berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan dan Tuhan pun menyatakan mujizat kesembuhan atas dirinya. Raja Hizkia kemudian kembali menjadi sembuh dan Nabi Yesaya memberitahukan bahwa Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Nah, tetapi Raja Hizkia kemudian menjadi lalai ya. Dia kemudian menjadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Ya, tetapi kemudian Tuhan kembali menyadarkan Raja Hizkia ini sehingga Raja Hizkia dan rakyatnya menyadari keangkuhannya dan kemudian kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pada hari ini mau menunjukkan bagaimana Tuhan yang selalu memberi pertolongannya tepat pada waktunya. Ketika kita anak-anaknya meminta dengan berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tentu saja pertolongan Tuhan itu akan selalu Tuhan nyatakan bagi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Tetapi kita harus mengingat, jangan ketika kita bersuka cita kita tidak datang kepada Tuhan. Ketika kita dalam kesulitan kita baru datang kepada Tuhan. Tidak seperti itu ya adik-adik. Biarlah segala sesuatu keadaan yang terjadi dalam hidup kita selalu mencari Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Terutama ketika kita di dalam bahaya, di dalam kesulitan, pasti Tuhan akan menolong kita. Asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh meminta dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, jadi pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Jadi 3 pasal ya. Namun pembacaan kita pada hari ini kita hanya membaca 2 Tawarik 32 pasal yang ke-8. Sisanya adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Jadi kakak bacakan 2 Tawarik 32 pasal ke-8 yang berbunyi demikian. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin firman Tuhan. Nah, pokok cerita kita pada hari ini, Tuhan penolongku, aku tidak takut. Tuhan penolongku, aku tidak takut. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita semua telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk merespon cerita yang telah kita dengarkan, kita menyanyi Rukun Cinta. Tunjukkan
tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kita dituntun nas persembahan dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi, Aku bersyukur padamu. kasih Tuhan kami sampaikan kepadamu pada pagi ini di hari Minggu yang Kau kuduskan ini. Kau boleh berkenan, kami boleh menyembahmu, dan terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar melalui cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu itu, dan berkati juga guru kami yang telah bercerita untuk kami semua. Kau tetap memberkati kami Tuhan Yesus dalam permainan kami, dan juga dalam pendidikan kami yang sudah sekolah sepekan akan datang ini. Kau berkati juga guru kami yang sudah memimpin kami ibadah ini, dan juga yang selalu mendoakan kami, guru-guru kami juga di sekolah, dan juga berkati juga kakak-kakak kami, om, tante, nenek, kakek, dan semua yang selalu menyayangi kami, mendoakan kami Tuhan, terlebih sepekan akan datang ini. Kami juga berdoa untuk pengurus yang selalu mengatur pelayanan, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu kami, untuk kami semua yang ada di Sion, bahkan pengurus yang ada di Kalasis dan yang ada di Sinode. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka memerintah kami semua. Sekali lagi, jaga lindungi kami sepekan akan datang ini dalam segala aktivitas kami. Doa kami Tuhan dengarkan, sempurnakan Bapa, kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-11, yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10,
Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Pegang teguh firman-Nya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Kiranya adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.